Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Saputra dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan tugas akhir kelompok kami yaitu proses enkripsi dan deskripsi menggunakan metode TUPIS. Selanjutnya, pengenalan enkripsi dan enkripsi TUPIS. TUPIS adalah salah satu algoritma enkripsi simetris yang dirancang untuk menjadi pengganti Advanced enkripsi standar. Algoritma ini memiliki struktur yang kuat dan aman, serta aman. Serta dapat diimplementasikan dengan efisien baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Tupis telah menjadi salah satu algoritma enkripsi yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan data yang tinggi. Selanjutnya kita masuk di gambaran umum algoritma Tupis. Struktur algoritma. Algoritma Tupis menggunakan struktur jaringan Feistel yang dimodifikasi. Dengan putaran 16 kali, setiap putaran terdiri dari substitusi, transformasi linier, dan operasi SOR dengan kunci. Struktur ini dirancang untuk memberikan keamanan yang kuat dan tahan terhadap serangan kriptanalysis. Ukuran kunci, Tupis mendukung ukuran kunci 128, 192, dan 256 bit. Ukuran kunci yang besar akan memberikan keamanan yang lebih tinggi, namun juga membutuhkan proses komputasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, blok Pentek. Algoritma Tupis bekerja dengan blok Pentek berukuran 128 bit. Setiap blok Pentek akan terenkripsi menjadi blok Pentek dengan ukuran yang sama, menggunakan kunci rahasia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aryan Saputra. Nama saya Yana Lebiaustian. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Yang pertama yaitu plain text input. Proses enkripsi dimulai dengan menerima blok plain text berukuran 128 bit sebagai input. Yang kedua yaitu whitening awal. Blok plain text kemudian diubah dengan operasi SOR menggunakan subkunci awal yang disebut whitening awal. Ini bertujuan untuk mencampurkan sebagian kunci ke dalam plaintext sebelum putaran enkripsi dimulai. Yang ketiga yaitu putaran enkripsi. Setelah whitening awal, blok plaintext melewati 16 putaran enkripsi yang terdiri substitusi, transformasi linier, dan operasi SOR dengan subkunci. Setiap putaran memberikan lapisan keamanan tambahan. Yang terakhir yaitu whitening akhir. Setelah 16 putaran, dilakukan whitening akhir dengan operasi SOR menggunakan subkunci tambahan. Ini menghasilkan blok ciphertext sebagai output akhir dari proses enkripsi. Selanjutnya yaitu proses dekripsi. Ciphertext input. Proses dekripsi ini dimulai dengan menerima blok ciphertext sebagai input. Blok ciphertext ini adalah hasil dari proses enkripsi sebelumnya. Yang kedua yaitu whitening awal. Sama seperti enkripsi, blok ciphertext terlebih dahulu diubah dengan operasi SOR menggunakan subkunci awal yang disebut whitening awal. Yang ketiga, putaran deskripsi. Setelah whitening awal, blok ciphertext melewati 16 putaran dekripsi yang mirip dengan putaran enkripsi, tetapi dilakukan dalam urutan terbalik. Setiap putaran terdiri dari transformasi linier, substitusi, dan operasi SOR dengan subkunci. Yang terakhir, whitening awal. Setelah 16 putaran, dilakukan whitening akhir dengan operasi SOR menggunakan subkunci tambahan. Ini menghasilkan blok plaintext asli sebagai output akhir dari proses dekripsi. Yang selanjutnya yaitu keunggulan enkripsi two-phase. Yang pertama, keamanan yang kuat. Algoritma two-phase dirancang dengan struktur yang kompleks dan tahan terhadap berbagai serangan kriptanalisis, termasuk diferensial dan linear. Ukuran kunci yang fleksibel juga membantu memberikan keamanan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kedua yaitu efisiensi komputasi. Two-phase dapat diimplementasikan dengan efisien baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan pada berbagai platform dari perangkat desktop hingga perangkat mobile dan IoT. Yang ketiga yaitu keandalan dan ketersediaan. Two-phase telah teruji keandalannya dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi
yang membutuhkan keamanan data yang tinggi, seperti enkripsi file, komunikasi rahasia, dan perlindungan data sensitif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yayan Albi Agustian, yaitu kita masuk pada perancangan dan implementasi manual. Di sini kami memiliki contoh soal, yaitu plain text-nya ada encrypt this data, kemudian kuncinya ada script password, tanda seru 2. Kemudian, setelah kita memiliki kunci tersebut dan plain text, kita lakukan padding plain text. Di sini kami menggunakan 128 bit, jadi tidak perlu adanya padding. Selanjutnya generate sub-key. Untuk kesederhanaan, kita akan mengonsumsi sub-key tertentu. Jadi sub-key awalnya ada sub-key 1 dan sub-key 2. Sub-key akhirnya yaitu sub-key 3 dan sub-key 4. Proses selanjutnya yaitu input whitening. Jadi sort plain text dengan sub-key awal. Jadi kita di sini seperti yang terlihat di gambar, yaitu E XOR S, maka hasilnya 0 kali 16. N XOR U, maka hasilnya 0 kali 1B. C XOR B, 0 kali 01. R XOR K, hasilnya 0 kali 19. Y XOR E, hasilnya 0 kali 1C. P XOR Y, hasilnya 0 kali 09. T XOR 1 hasilnya 0 kali 65. H XOR S hasilnya 0 kali 1B. I XOR U hasilnya 0 kali 1C. S XOR B hasilnya 0 kali 11. D XOR K hasilnya 0 kali 0F. A XOR E hasilnya 0 kali 04. T XOR Y hasilnya 0 kali 0D. A XOR 1 hasilnya 0 kali 70. Tanda seru XOR 2 hasilnya 0 kali 13. Tanda seru XOR 3 hasilnya 0 kali 12. Maka hasil akhir semuanya adalah 16, 1B, 01, 19, 1C, 09, 65, 1B, 1C, 11, 0F, 04, 0D, 70, 13, dan 12. Langkah selanjutnya yaitu Feistel Network atau melakukan 16 kali putaran. Berikut langkah-langkah putaran pertama hingga akhir dengan substitusi dan permutasi sederhana untuk ilustrasinya. Yang pertama, putaran pertama yaitu memiliki kiri dan kanan. Kiri yaitu 16, 1B, 01, 19, 1C, 09, 65, dan 1B. Sedangkan kanan 1C, 11, 0F, 04, 0D, 70, 13, dan 12. Kemudian kita substitusikan dan permutasikan. Yang pertama, substitusi, kita tambah 1 ke setiap byte-nya. Kemudian permutasi yaitu rotasi bit ke kiri 1 posisi. Di sini substitusi kita ambil dari hasil yang kanan tadi. Kemudian kita lakukan pergeseran atau kita lakukan tambah 1 ke setiap byte-nya yaitu menjadi 1D, 12, 0F, 04, 1D, 71, 14, 13. Kemudian permutasi, kita ambil hasil dari substitusi tadi, kita masukkan ke sini, kemudian kita lakukan rotasi bit ke kiri 1 posisi menjadi 3A, 24, 0F, 08, 3A, E2, 28, dan 26. Langkah selanjutnya kita lakukan XOR kiri dengan hasil F atau kiri ke kanan. Yang pertama kita lakukan XOR kiri ke kanan yaitu 16, 1B, 01, 19, 1C, 09, 65, 1B. Kita XOR dengan 3A, 24, 0F, 08, 3A, E2, 28, dan 26. Maka hasil yang muncul yaitu 2C, 3F, 21, 09, 30, EB, 4D, dan 3D. Maka hasil
setelah putaran pertama yaitu kiri memiliki 1C 11, 0F, 04, 0D 70, 13 dan 12, sedangkan kanan yaitu 2C, 3F, 21, 09, 30, EB, 4D dan D. Perkenalkan, nama saya Sudarma Putra. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Yohanea Adidharma. Yang pertama yaitu putaran 2. Kiri dan kanan ini adalah hasil dari putaran 1. Lanjut, fungsi F substitusi tambah permutasi. Substitusi ini adalah hasil dari putaran 2 yaitu kanan, lalu ditambah 1 byte. Lanjut, permutasi. Permutasi ini adalah hasil dari substitusi, lalu dirotasi bit ke kiri 1 posisi. Lanjut, lakukan sort kiri dengan hasil F. Kiri sort F, kanan yaitu hasil dari kiri putaran 2 sort. Ini adalah hasil dari permutasi. Lalu hasilnya yaitu 46, 19, 1B, 11, 0A, 48, 2C, 6E. Lanjut, hasil setelah putaran kedua. Yaitu kiri ini adalah hasil dari putaran kedua yaitu kanan. Yang kanan ini adalah hasil dari sort dengan hasil F. Lanjut, putaran 3. Kiri dan kanan ini adalah hasil putaran kedua. Lanjut, fungsi F substitusi tambah permutasi. Substitusi ini adalah hasil kanan dari putaran 3. Lalu ini ditambah 1 byte. Lalu permutasi hasil dari kanan putaran 3. Lalu rotasi bit ke kiri 1 posisi dan hasilnya ini. Lanjut, lakukan sort kiri dengan hasil F. Kiri sort F kanan, yaitu ini hasil dari putaran 3 yaitu kiri, dan sort ini adalah hasil permutasi. Dan hasilnya yaitu A20, B6, 31, E60, F4, 9F, dan 63. Lanjut, hasil setengah putaran ketiga. Itu kiri itu hasil kanan dari putaran 3. Dan ini yang kedua kanan yaitu hasil dari sort kiri dengan hasil F. Lanjut, putaran 4 sampai 16. Proses ini diulangi untuk total 16 putaran. Untuk setiap putaran, yang pertama itu pisahkan blok menjadi kiri dan kanan. Lanjut, terapkan fungsi F pada bagian kanan. Lalu lakukan sort antara hasil F dan bagian kiri. Dan yang terakhir, tukar bagian kiri dan kanan untuk putaran berikutnya. Lanjut, output whitening. Setelah 16 putaran, kita melakukan output whitening dengan sub K akhir. Yang pertama yaitu sort hasil akhir dengan sub K akhir. Misal, sub K akhir sama dengan sub K awal, yaitu sub K3, sub K4. Contoh akhir. Hasil dari putaran terakhir diilustrasikan sebagai hasil fiktif. Hasil putaran terakhir yaitu A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, O, O, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, dan 99. Sub K akhir yaitu sub K3, sub K4. Misal 5B, 4C, 43, 4E, 45, 59, 33, 53, 55, 42, 4B, 45, 59, 34, 35, dan 36. Lanjut, lakukan sort dengan sub K akhir. Sort adalah ini hasil dari putaran terakhir, dan sort 5B ini adalah sub K akhir. Yang terakhir yaitu hasil akhir Cipertek, yaitu F1, F7, 8F, 93, A, B, A, 63, 34, 27,
77, 10, F1, 03, F4, BB, dan AD. Oke, saya Ferbi Sifadaha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Surya Dharma Putra. Pada penjelasan sebelumnya yang dilakukan enkripsi secara manual, sini saya akan melakukan enkripsi secara sistem. Sini saya akan mengisi kunci yang dicari secara manual tadi, yaitu secret password tanda seru. Dan sini saya akan mengisi plain text yang sama pada enkripsi secara manual tadi, yaitu encrypt this data. Dan hasil dari ciphertext-nya ialah ini. Dan dari enkripsi manual dan enkripsi secara sistem menghasilkan ciphertext yang sama, yaitu F1, F7, 8F, 93, AB, A6, 33, 42, 77, 71, 0F, 103F, 4B, BAD. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses descript dengan kita ambil hasil dari ciphertext yang sudah kita lakukan tadi. Pertama, kita salin, copy di sini, copy di plain text, lalu kita descript. Maka output yang dihasilkan akan sama menjadi plain text awal, yaitu encrypt this data. Baiklah, untuk kesimpulannya, two-phase adalah algoritma enkripsi simetris yang menggunakan kunci variabel panjang, seperti 128 bit, 192 bit, atau 256 bit, dan memproses data blok 128 bit melalui 16 putaran enkripsi yang melibatkan substitusi dan permutasi kompleks. Proses deskripsinya menggunakan kunci yang sama, dan kebalikan dari operasi enkripsi. Two-phase dikenal karena keamanan tinggi, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi kriptografi. Dari hasil perancangan, pembahasan, dan pengujian aplikasi, data dapat dibuat menjadi data yang tidak dapat terbaca dengan menggunakan algoritma two-phase, sehingga kriptosistem yang dirancang dapat memenuhi prinsip kriptografi. Dengan demikian, data dapat lebih terjaga keamanannya sekalipun terjadi pencurian data. Setidaknya pihak yang tidak berhak tersebut tidak dapat mengetahui isi dari file. Untuk aplikasi two-phase, algoritma two-phase dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan data, seperti enkripsi file, komunikasi rahasia, perlindungan database, dan pengamanan perangkat IoT. Two-phase juga dapat diintegrasikan ke dalam protokol keamanan jaringan dan standar keamanan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.